strategi pemasaran. Yang pertama, pendekatan teknologi informasi. Saya ulangi ya, prinsip dasar yang pertama adalah pendekatan teknologi informasi. Penjelasannya ya, ada catat penjelasannya. Fakta yang ada menyatakan bahwa perkembangan TI atau teknologi informasi ternyata tidak membuat seseorang semakin rasional, tetapi justru semakin emosional. Yang pertama ya. Jadi saya jelaskan ya. Bagaimana kita tahu bahwa melalui SMS, MM, SB, dan sebagainya, itu menyebabkan calon konsumen semakin emosional tetapi tidak rasional. Kenapa? Karena faktanya IT atau teknologi informasi ini menyebabkan seseorang dari tahu langsung menjadi eksekutor. Saya ulangi. Seseorang dengan IT, apa yang diperoleh? Satu, dia memperoleh ilmu pengetahuan atau informasi baru. Yang kedua, dia langsung mengambil sikap, yaitu eksekutor. Apa eksekutor? Memutuskan. Tapi tidak rasional, tidak menelaah. Anda aja, coba aja Anda buka apa itu? Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak. Ketika ada sesuatu yang murah, Anda langsung mengambil sikap, wah ini murah. Ini kosmetik murah. Langsung klik beli. Tanpa berpikir rasional. Kenapa? Karena terpancing karena murahnya. Ini sering terjadi. Itu sebabnya di teori dikatakan bahwa IT menyebabkan seseorang emosional. Dikatakan emosional karena dia eksekutor. Langsung mengambil keputusan. Tanpa kajian, tanpa telaah. Karena terpancing murahnya, terpancing kemasannya, dan sebagainya. Ini dalam teori cocok sekali. Saya pun pernah mengalami itu. Saya ganggu ya, buka HP, buka apa itu Lazada, kok banyak murah, saya cantik kemasannya, saya beli aja. Ya udah, ketika sampai rumah ternyata nggak sama dengan gambarnya. Di situ saya sadar, saya terpancing mengeksekutor karena murahnya. Saya terpancing mengeksekutor karena cantik kemasannya. Tidak berpikir barang ini sebetulnya komposisinya apa, kebutuhan apa. Jadi contoh aja, bahwa itu menyebabkan terangsangnya emosi calon konsumen. Nah ini merupakan strategi dalam pemasaran yang pertama. Yang kedua, kemajuan teknologi informasi yang tepat kemajuan teknologi yang tepat. Mohon maaf Bapak, saya kurang jelas. Yang lain jelas nggak? Suara saya jelas nggak? Jelas Bapak. Nah, gitu ya. Jadi mungkin kalau yang tidak jelas, mungkin internet daerah Anda agak error ya. Yang lain jelas suara saya? Jelas, Halo? Pak. Jelas, Pak. Jelas. Oke, saya ulangi. Nomor 2, kemajuan TI yang cepat juga dapat menyebabkan bergesernya kepentingan. Gesernya kepentingan. Dari kepentingan yang urgen, dari kepentingan yang urgen
dari kepentingan yang urgen bergeser menuju kepentingan yang tidak urgen. Bergeser menuju kepentingan yang tidak urgen atau sebaliknya. Nah, ya. Nah, ini berkaitan dengan fungsional benefit dan emosional benefit, ya. Ini berkaitan dengan fungsional benefit atau keuntungan fungsional dan emosional benefit atau keuntungan emosional. Nah, ini berkaitan dengan model strategi. Banyak perusahaan-perusahaan yang hanya mengejar keuntungan dengan membangkitkan emosional benefit. Tadi sudah saya katakan, dipancing emosionalnya. Tidak berpikir bagaimana calon konsumen ini membeli suatu produk, barang, dan jasa berdasarkan fungsinya. Anda kuliah di Unmu ini jelas pertimbangannya fungsional benefit, keuntungan fungsional. Yaitu Anda ingin mencari ilmu, Anda ingin memperoleh gelar sarjana ilmu komunikasi. Ini namanya fungsional benefit. Kalau ada mahasiswa kuliah di Unmu, ditanya, kenapa kamu kuliah di Unmu? Ya, daripada nganggur, Pak. Ya, ikut-ikutan teman, Pak. Biar keren. Nah, kalau ada yang demikian, itu termasuk kategori emosional bonus. Karena tidak punya tujuan ingin memperdalam ilmu komunikasi, bagaimana, tidak ada. Hanya sebatas emosional ikut-ikutan teman. Yang begini ini disebut dengan emosional benefit. Yang ketiga, yang keempat ya. Yang ketiga, Bapak. Oh ya, yang ketiga. Strategi yang ketiga adalah produsen harus memberi ruang gerak. Strategi yang ketiga adalah produsen harus memberi ruang gerak kepada calon konsumen. Kepada calon konsumen dalam penentuan sikap. Dalam penentuan sikap atau dengan kata lain mengurangi peran-peran eksekutor. Peran-peran eksekutor sebelum memutuskan sikap. Jadi yang ketiga ini perusahaan yang baik, perusahaan yang bagus, perusahaan yang bonafit itu memberikan ruang gerak kepada calon konsumen, kepada kita. Ruang gerak apa? Jangan langsung ambil keputusan. Direnung dulu, diberi informasi dulu plus minus dari produk yang kita tawarkan. Kalau Anda kuliah di Unmu, kelebihannya ini, kelemahannya ini. Kalau Anda beli produk barang saya, kelebihannya ini, kelemahannya ini. Nah, ini mestinya tanggung jawab perusahaan agar calon konsumen tidak sembrono dalam mengeksekusi suatu keputusan. Ya, itu termasuk strategi. Calon konsumen apabila ada perusahaan produsen yang memberikan ruang gerak demikian, maka dia akan tertarik. Sebab apa? Masyarakat sudah paham bahwa kalau ada produsen hanya, kalau ada produsen hanya mengarahkan pemikiran Anda untuk segera mengeksekusi membeli produk, maka Anda akan mengatakan, Anda sebagai konsumen, Anda sebagai masyarakat akan mengatakan, oh promosi, oh ya maklum, nah kecap nomor loro kan gitu, kecap masih nomor 1. Itu sudah brand pemikiran setiap orang.
Ketika ada produsen memberikan ruang juga kepada Anda untuk berpikir dulu, jangan mengambil keputusan, itu Anda akan tertarik. Kok beda ini perusahaan ini? Ya. Nah, ini juga termasuk strategi pemasaran, ya. Meskipun yang model ini jarang dilakukan. Kenapa? Karena berkaitan dengan waktu pemasaran. Produsen itu lebih sesuka bagaimana cash flow produk barang dan jasanya segera terpenuhi, perputarannya cepat. Sehingga ruang gerak konsumen tidak begitu dihargai, ya. Kemudian yang berikutnya, suatu produsen yang marketable, maka akan memberikan emotional value atau nilai emosional kepada calon konsumennya, sehingga eksekusi tidak hanya berdasarkan kemampuan, saya ulangi, eksekusi tidak hanya berdasarkan kemampuan finansial saja, tetapi lebih cenderung pada konstruksi calon konsumen. Ya, jadi maksudnya konstruksi itu gini. Dalam suatu rangkaian pemasaran, hak produsen, hak perusahaan dengan hak calon konsumen atau hak konsumen itu imbang. Saya ulangi, hak produsen atau perusahaan dan hak konsumen itu imbang. Artinya imbang, fluid, artinya sama-sama ngambang. Sama-sama punya peluang dieksekusi atau batal. Jadi tidak bisa suatu strategi pemasaran mentargetkan konsumen ini akan selalu ikut saya, tidak bisa. Hingga analisa-analisa yang sering dipakai tim strategi pemasaran itu lebih sering menggunakan analisis SWOT analisis, ya, SWOT analisis. Anda tahu itu. Kenapa menggunakan analisis SWOT? Maka kemungkinan konsumen bisa sepaham dengan kemauan produsen itu 50-50. Bisa gagal, bisa berhasil. Ini yang harus dimiliki dalam suatu strategi pemasaran. Sekali lagi saya ulangi, dalam strategi pemasaran tidak boleh menggaransi bahwa calon konsumen harus ikut kemauan produsen, tidak boleh. Ya, tidak boleh dan tidak bisa itu. Karena bagaimanapun juga harus memberikan ruang kepada konsumen untuk berpikir sebelum dia mengeksekusi. Jelas ya, sebelum dia mengeksekusi harus ada ruang gerak. Ruang gerak untuk berpikir, ruang gerak untuk menentukan sikap. Sehingga suatu tim strategi pemasaran, apabila dia berhasil meyakinkan konsumen, 50% itu sudah suatu prestasi yang luar biasa. Tidak usah 100%, 50% aja. Itu sudah hal yang luar biasa. Kenapa? Tadi awal saya katakan, banyak irasional atau emosional. Saya ulangi, banyak irasional atau keputusan-keputusan yang tidak berdasarkan rasional, tapi lebih berdasarkan emosional yang dilakukan oleh konsumen atau calon konsumen
Ketika apa? Ketika mengeksekusi, ketika mengambil keputusan untuk membeli suatu produk barang atau jasa. Jadi atas dasar inilah maka kesejajaran antara produsen dengan konsumen itu harus dihormati, harus dihargai bahwa produsen itu sejajar dengan konsumen. Jangan sampai interventif. Jangan sampai produsen itu setengah memaksa, merayu, bahkan membohongi calon konsumen. Itu tidak lama itu. Itu biasanya kalau ada ketidakjujuran atau ketidakterbukaan dari produsen dalam menyampaikan strategi pemasaran kepada konsumen, itu biasanya terjadi cuma one prestasi. Jadi kayak Sekali action aja. Setelah itu hilang. Tolong mute-nya. Sudah? Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan yang lain? Fajar, ada pertanyaan Fajar? Tidak, Bapak. Oke, saya lanjutkan sekarang ya. Sekarang itu tadi ada nilai-nilai ya. Sekarang kita fokus pada lingkungan. Baik, sekarang kita bicara masalah lingkungan pemasaran ya. Lingkungan pemasaran ada catat pada prinsipnya, saya ulangi, pada prinsipnya lingkungan pemasaran terdiri dari lingkungan mikro dan lingkungan makro. Saya ulangi, pada prinsipnya lingkungan pemasaran terdiri dari lingkungan mikro dan lingkungan makro. Ya. Sekarang kita fokus pada lingkungan mikro. Ya. Lingkungan mikro itu apa? Lingkungan mikro terdiri dari pelaku. Terdiri dari pelaku dalam lingkungan dekat. Saya ulangi, lingkungan mikro terdiri dari pelaku dalam lingkungan dekat yang mempengaruhi perusahaan untuk melayani konsumen secara maksimal. Nah, jadi lingkungan mikro itu semua pihak atau pelaku dalam lingkungan dekat yang memprovokasi ya, mempengaruhi perusahaan untuk bisa melayani konsumen secara maksimal. Nah, apa saja lingkungan mikro itu? Yang pertama, saya ulangi, komponen dari lingkungan mikro itu apa saja? Yang pertama adalah produsen atau perusahaan. Sebentar ya.
Baik, saya lanjutkan. Bisa dilanjut? Bisa, Pak. Oke. Jadi lingkungan mikro yang pertama adalah produsen atau perusahaan. Sudah jelas ya. Jadi kalau kita bicara mikro, otomatis bicara produsen yang membuat produk, ya. Produsen atau yang membuat atau yang punya perusahaan yang memproduk suatu barang dan jasa. Itu unsur pertama dari lingkungan mikro. Saya ulangi, unsur pertama dari lingkungan mikro adalah produsen alias perusahaan. Ya. Kenapa? Karena dia yang memproduksi. Unsur yang kedua, yang pertama perusahaan atau produsen ya. Unsur yang kedua adalah pemasok. Apa yang dimaksud pemasok? Pemasok adalah individu atau kelompok. Saya ulangi, pemasok adalah individu atau kelompok orang yang menyediakan sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan, yang menyediakan sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan terkait produksi barang atau jasa. Sehingga berdampak besar terhadap pemasaran suatu produk. Jadi pemasok ini adalah yang mensuplai atau yang memasukkan suku cadang baik setengah jadi maupun jadi. Selain pemasok ini adalah seseorang atau pihak tertentu ya, seseorang atau pihak tertentu yang mensuplai atau memasukkan barang setengah jadi atau barang jadi kepada suatu perusahaan. Sehingga kalau pemasoknya ini dinamis, kalau pemasoknya ini sering memasukkan barang, maka marketing atau pemasaran suatu perusahaan akan bekerja dengan cepat. Tapi yang perlu kita pahami bersama bahwa pemasok ini sangat menggantung atau tergantung kepada tingkat penjualan suatu perusahaan. Ya, pemasok ini sangat menggantungkan diri pada kemampuan menjual dari suatu perusahaan. Kalau kemampuan menjual suatu perusahaan itu tinggi, maka pemasok ini akan dinamis, memasok atau memproduksi barang. Sehingga pemasok ini juga punya sifat ketergantungan. Ya, pemasok ini juga memiliki sifat ketergantungan terhadap tingkat penjualan dari perusahaan. Sebabnya antara pemasok dengan pihak marketing atau dengan pihak perusahaan selalu bekerja sama. Kadang-kadang wilayah-wilayah kerja marketing juga diisi oleh pemasok. Atau dengan kata lain, pemasok juga ikut-ikutan membantu pihak marketing. Karena itu tadi, semakin tinggi tingkat penjualan, maka pemasok ini akan bisa mensuplai barang semakin tinggi pula. Ya, itulah pemasok. Jadi unsur yang kedua dari lingkungan mikro. Unsur yang ketiga dari lingkungan mikro adalah marketing. Saya ulangi, unsur ketiga adalah marketing intermediaris. Saya ulangi, unsur yang ketiga adalah marketing intermediaris. Marketing intermediaris
adalah perusahaan yang membantu perusahaan. Saya ulangi, marketing intermediaris adalah perusahaan yang membantu perusahaan yang membantu perusahaan dalam rangka mempromosikan, menjual atau menyalurkan produk kepada konsumen. Jadi yang dimaksud dengan marketing intermediaris adalah perusahaan yang membantu perusahaan dalam mempromosikan, menjual, menyalurkan produk kepada konsumen. Nah, ini perlu Anda pahami, marketing intermediaris ini termasuk di dalamnya adalah biro-biro iklan, ya, biro jasa, bank, asuransi, dan sebagainya. Itu disebut contoh-contoh dari, saya ulangi, contoh-contoh dari marketing intermediaris, diantaranya bank, asuransi, biro jasa, biro iklan, dan sebagainya. Baik, yang keempat, unsur yang keempat adalah konsumen. Sekali lagi, lingkungan mikro, ya, unsur yang keempat adalah konsumen. Konsumen Anda sudah paham, ya. Konsumen adalah orang atau seseorang atau sekelompok orang yang memakai produk suatu perusahaan, disebut konsumen. Saya teruskan. Suatu perusahaan harus mampu mengenal pasar konsumennya. Saya ulangi, suatu perusahaan harus mampu secara baik mengenal pasar konsumennya. Ada jenis pasar konsumen, ada 5, ya. Ada 5 jenis pasar konsumen. Yang pertama adalah pasar konsumen. Saya ulangi, yang pertama adalah pasar konsumen, yaitu pasar perseorangan atau pribadi, tempat terjadinya transaksi barang dan jasa, tempat terjadinya transaksi barang dan jasa untuk konsumsi pribadi. Yang kedua, pasar produsen. Apa pasar produsen itu? Yang dimaksud pasar produsen adalah organisasi atau sistem manajemen organisasi. Halo? Bisa diterima, saudara? Bisa, Pak. Oke, saya lanjut. Pasar produsen adalah organisasi atau sistem manajemen yang membeli barang dan jasa untuk dijual kembali.
untuk dijual kembali. Maaf, untuk proses produksi, maaf. Pasar produsen adalah organisasi atau sistem manajemen yang membeli barang dan jasa untuk proses produksi. Untuk proses produksi. Nah, ini perlu Anda ketahui. Pasar produsen itu mereka yang membuat bagian atau dukungan terhadap proses produksi. Misalnya begini, Anda kalau lihat sepeda motor, ya, itu terdiri dari ada jok, ya, ada kaca spion dan sebagainya. Mereka punya pasar sendiri-sendiri. Artinya ada perusahaan atau pasar yang khusus memproduksi jok sepeda motor. Ada perusahaan atau pasar yang khusus memproduksi spion dan sebagainya. Ini disebut dengan pasar produksi. Busana, jilbab Anda, jilbab yang Anda pakai, itu ada perusahaan kain, ada konveksi. Konveksi ini perusahaan jasa yang bertugas untuk mendesain dan menjahit. Ya. Sehingga beda-beda pasarnya. Ada perusahaan yang khusus menempel bunga di jilbab Anda. Itu disebut dengan pasar produksi. Jadi proses produksi ini membantu proses produksi terhadap suatu barang. Disebut dengan pasar produsen. Ya. Yang ketiga, pasar reseller. Saya ulangi, yang nomor 3 adalah pasar reseller, yaitu sistem manajemen atau organisasi yang membeli barang dan jasa, untuk dijual kembali. Itu yang ketiga. Jadi pada pasar mereka hanya pulaan dijual kembali gitu aja. Itu adalah pasar reseller. Yang keempat, pasar pemerintah. Yang keempat ada pasar pemerintah. Apa itu? Yang dimaksud dengan pasar pemerintah adalah lembaga pemerintah yang membeli barang dan jasa, untuk diproduksi kembali serta difungsikan bagi pelayanan umum. Itu disebut dengan pasar pemerintah. Jadi begini, contoh dari pasar pemerintah itu adalah kalau di dalam dunia pertanian adalah pasar pupuk, pasar obat-obatan, pasar mes. Mereka pemerintah itu memproduksi pupuk, bahkan membeli pupuk dari petani, kemudian diolah, kemudian dijual lagi kepada petani. Saya ulangi, ada beberapa cara yang dilakukan pasar pemerintah. Pertama, membeli pupuk atau mes kepada petani atau pihak lain, kemudian dijual kembali kepada petani ketika sedang membutuhkan, ketika tiba musim tanam. Cara yang kedua, pasar pemerintah adalah membeli bahan baku pupuk, kemudian diproses produksi menjadi pupuk,
setelah menjadi pupuk dijual kembali kepada petani. Jadi pemerintah membeli bahan baku pupuk apa saja, bisa dari pupuk hijau, ya dari daun-daunan, kemudian dari kotoran sapi, kemudian diolah secara kimiawi, di packing, kemudian dijual lagi ke petani. Itu juga disebut pasar pemerintah. Kalau di bidang pertanian banyak contoh pasar pemerintah, yaitu mereka membeli bahan bakunya barang dan jasa kemudian dijual kembali. Yang terakhir, yang kelima adalah pasar internasional. Yang nomor 5 adalah pasar internasional. Yaitu individual atau sekelompok masyarakat seseorang atau sekelompok masyarakat yang berasal dari luar negeri melakukan pembelian barang dan jasa, untuk perlakuan reseller, atau proses ulang, reseller atau proses produksi ulang, dan dijual kepada pemerintah negara lain. Dijual kepada pemerintah negara lain. Contohnya, Anda tahu negara Singapura ya? Pernah dengarkan negara Singapura ya? Singapura itu bukan negara industri. Saya ulangi, coba mute-nya dimatikan. Mute-nya dimatikan itu. Siapa itu? Tolong hostnya. Lisa Natalia, Pak. Tolong mute-nya Natalia dimatiin. Oke, saya lanjut ya. Anda tahu negara Singapura. Negara Singapura itu adalah negara perdagangan, bukan negara industri. Tolong mic-nya dimatiin. Siapa itu? Lisa, mic-nya matiin. Bisa dengar nggak itu? Saya ulang, negara Singapura itu bukan negara industri. Jadi di Singapura itu tidak ada perusahaan besar yang memproduk barang, tidak ada. Negara Singapura adalah negara perdagangan. Dia membeli produk setengah jadi dari negara lain, kemudian diolah, kemudian dijual. Atau dia membeli produk utuh, kemudian dijual lagi ke negara lain. Itu adalah negara Singapura. Beda dengan Jepang. Jepang ini negara industri. Mereka memproduksi suatu produk, kemudian mengemas dan menjual. Itu negara Jepang. Korea juga sama. Jadi Singapura itu kalau dalam bahasa lainnya negara makelaran. Dia beli barang dijual, ambil laba, cuma gitu aja. Menjadi besar Singapura itu. Nah, mereka juga melakukan kemasan-kemasan, main packing aja. Contoh, siapa yang dari Bandung di antara kalian? Ada yang dari Bandung nggak? Siapa yang dari Bandung? Kalian? Nggak ada.
Di Bandung itu ada perusahaan atau satu kampung, ya, namanya Cibaduyut. Saya dulu S2-nya di Bandung, sehingga saya tahu. Ada kampung, namanya desa itu Cibaduyut. Satu desa itu memproduksi sepatu, sandal, jaket, kulit, tas, wanita, ransel, dan sebagainya. Satu desa. Terkenal di Indonesia itu. Sepatu-sepatu kalau Anda main ke sana, kalau di toko-toko itu sudah main brand, main merek aja. Buatan Cibaduyut itu. Nah, pihak Singapura itu beli sepatunya di Cibaduyut, satu kontainer. Mereka polosan. Sepatu udah jadi, cuma nggak ada mereknya. Dibeli oleh Singapura misalnya Rp100.000. Sampai Singapura dibeli, dikasih merek. Made in Italy, made in Japan, made in Singapura. Padahal itu sepatu buatan Cibaduyut. Ngambilnya paling 100.000. Ketika sudah diberi merek, mereka jual lagi ke Indonesia. Harga 400.000, 500.000. Kenapa? Orang Indonesia konsumtif melihat itu buatan Singapura, buatan Italia. Padahal itu yang buat adalah Cibaduyut di daerah Bandung. Ini contoh bahwa negara perdagangan itu bermain seperti itu. Keuntungannya berlipat. Nama Cibaduyut tidak ada. Kalau di Sidoarjo itu ada desa namanya Tanggul Angin. Tanggul Angin itu pusat kerajinan sepatu kayak Cibaduyut. Sepatu, sandal, persis kayak Cibaduyut. Ya. Sama. Mereka dibeli oleh orang-orang luar, kemudian diberi merek, kemudian dilempar ke Indonesia lagi menjadi mahal. Nah, ini adalah contoh dari negara-negara industri. Dan itu bisa juga, itu banyak juga dilakukan oleh orang-orang Indonesia, terutama di kota besar. Mereka ngambil di Tanggulangin, dikasih merek made in Eropa, made in Amerika, macam-macam di Jakarta sana. Kemudian dimasukkan lagi ke Surabaya, ke Jember. Orang Jember beli harga 300.000, padahal itu harga cuma 70.000 di Tanggulangin ini. Ini contoh aja, ya, bahwa banyak pasar internasional itu yang hanya memberikan label, tapi ada pula yang memberikan proses reproduksi. Jadi bahan baku dari Indonesia, kemudian dibeli oleh luar, diproduksi luar, masuk ke Indonesia lagi. Contoh mobil ya, mobil, sepeda motor yang kalian naik itu ya, itu bahan baku Indonesia punya itu. Lisensinya aja, lisensi Jepang. Honda Vario, mobil Honda, Suzuki, lisensinya Jepang. Tetapi yang buat itu orang Indonesia. Apa lisensi itu artinya? Yang bertanggung jawab terhadap kualitas produk itu masih orang Jepang. Yang ngerjakan putra-putra Indonesia. Mereknya dikasih made in Japan, padahal itu buatan Cikarang, Tangerang sana. Sepeda motor yang ada Nike itu. Tapi dalam pengawasan produksi oleh Jepang, sehingga lisensinya dipegang oleh Jepang, mereknya pun Honda made in Japan. Ini contoh aja. Ya, pasar-pasar internasional yang menguasai produk-produk di negara kita, ya. Itulah lingkungan mikro, ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Sekarang yang kedua adalah lingkungan makro.
Ada pertanyaan? Sekarang saya menginjak yang kedua ya. Lingkungan makro. Apa yang dimaksud dengan lingkungan makro? Lingkungan makro adalah lingkungan yang terdiri dari kekuatan kemasyarakatan. Lingkungan makro, saya ulangi, lingkungan makro adalah lingkungan yang terdiri dari kekuatan kemasyarakatan, yang dapat mempengaruhi semua pelaku. Yang dapat mempengaruhi semua pelaku dalam lingkungan mikro. Yang dapat mempengaruhi pelaku semua lingkungan mikro. Di lingkungan makro ini lingkungan yang sangat besar perannya untuk mempengaruhi lingkungan mikro, ya. Lingkungan makro terdiri dari 6 kekuatan utama. Lingkungan makro terdiri dari 6 kekuatan utama, yaitu yang pertama demografis. Saya ulangi, lingkungan makro terdiri dari 6 kekuatan utama, yaitu pertama demografis. Apa demografis? Demografis berkaitan dengan jumlah penduduk, kemudian komposisi usia, kemudian gaya hidup, dan sebagainya. Jadi komponen 6 komponen utama itu 6 kekuatan utama. Yang pertama demografis. Demografis itu keadaan penduduk, apa keadaan jumlahnya, usianya rata-rata, gaya hidupnya, dan sebagainya. Yang kedua adalah ekonomi, yaitu berkaitan dengan inflasi, dan daya beli masyarakat, inflasi dan daya beli masyarakat, serta tipe konsumerisme, daya beli masyarakat, serta tipe atau model konsumerisme. Apa itu tipe konsumerisme? Tipe atau model konsumerisme itu berkaitan dengan kebiasaan konsumsi masyarakat. Nah, ada masyarakat konsumtif, yaitu masyarakat yang berkecenderungan menggantungkan kebutuhan hidupnya pada pihak lain. Itu konsumtif namanya. Biasanya masyarakat konsumtif itu masyarakat yang kebanyakan hidup di perkotaan, ya. Masyarakat kota itu berkecenderungan pola hidupnya konsumtif, ya. Ini yang kedua itu ekonomi, ya. Yang ketiga, jadi ada 6 kekuatan utama. Yang pertama demografis, yang kedua ekonomi, yang ketiga adalah potensi alam. Potensi alam ini meliputi ketersediaan bahan baku atau sumber daya alam. Meliputi ketersediaan bahan baku atau sumber daya alam dan tingkat pencemaran. Tingkat pencemaran serta bencana alam. Saya ulangi, potensi alam ini berkaitan dengan ketersediaan bahan baku atau sumber daya alam dan tingkat pencemaran serta bencana alam.
Ini Anda paham bahwa bagaimanapun juga alam ini sangat berperan terutama pada produksi pertanian. Jadi dalam agribisnis, kalau ada belajar agribisnis atau pertanian, ada faktor X yang tidak bisa dianalisis. Kalau Anda penelitian dalam suatu agribisnis, ada faktor X yang tidak bisa dianalisis. Apa itu? Alam. Kalau pupuk bisa dianalisis ketersediaan pemakaian pupuk berapa. Kalau bibit bisa dirupiahkan. Kalau penggunaan tenaga kerja bisa dirupiahkan. Kalau lahan, luas lahan bisa dirupiahkan. Tetapi untuk potensi alam tidak bisa dirupiahkan. Misalnya sekarang waktunya musim tanam, dibutuhkan kekeringan supaya tidak mengganggu pola tanam. Ternyata hujan tiap hari. Tidak bisa diprediksi. Ya. Saat tanaman membutuhkan air atau tanaman membutuhkan pengairan, ternyata musim kering, matilah tanaman itu. Sehingga untuk iklim atau cuaca atau alam ini merupakan salah satu unsur dalam agribisnis yang tidak bisa diprediksi. Itu potensi alam. Kalau di luar agribisnis mungkin masih bisa, karena tidak menggantung pada alam. Tetapi kalau agribisnis atau pertanian itu memiliki faktor ketergantungan yang tinggi kepada alam. Ya, kemudian yang keempat adalah teknologi. Atau teknologi informasi. Jadi awal saya katakan ya, bahwa teknologi ini sangat besar pengaruhnya terhadap percepatan produksi barang dan jasa. Saya ulangi, teknologi atau teknologi informasi ini besar pengaruhnya terhadap percepatan produksi barang dan jasa. Sangat besar pengaruhnya. Ya. Kita semua tahu bahwa tadi saya katakan teknologi itu sangat besar pengaruhnya kepada emosi. Tapi sisi lain, teknologi juga berjasa mempercepat proses produksi. Dampaknya apa? Dampaknya pada sosial. Misalnya penggunaan tenaga kerja. Kalau dulu satu unit produksi membutuhkan 4 orang tenaga kerja untuk menyelesaikan satu unit mobil, sekarang cukup 1 orang. Kenapa? 3 orang yang lain tidak perlu digunakan karena diganti dengan robot. Sehingga terjadi efisiensi biaya produksi. Jadi kalau dulu mobil itu di mana karuser itu digarap 4 orang, sekarang cukup 1 orang. Karena yang 3 orang diganti dengan 1 robot. Nah ini contoh teknologi berdampak pada munculnya pengangguran memang. Tapi sisi lain teknologi itu menyebabkan adanya efisiensi pembiayaan produksi. Jadi harus diakui bahwa teknologi itu biasanya kepada efisiensi biaya produksi. Tapi dampak negatifnya adalah munculnya pengangguran. Ini konsekuensi logis ya. Konsekuensi logis dari suatu peran teknologi itu di semua negara itu. Ya. Tidak hanya di Indonesia, di Jepang pun sebagai negara produksi sama. Ya. Bahwa produksi itu pengaruh terbesar. Penggunaan teknologi pengaruhnya di produksi. Yang terakhir, yang kelima adalah politik. Yang kelima adalah politik.
Anda sudah paham politik ya. Politik di sini berkaitan dengan politik suatu negara, terutama stabilitas politik karena berkaitan dengan keamanan suatu negara. Karena berkaitan dengan keamanan suatu negara yang dampaknya adalah ketenangan dalam proses produksi. Ketenangan dalam proses produksi dan jaminan keamanan bagi investor. Jaminan keamanan pada investor. Jadi satu produksi itu, politik itu sangat berpengaruh. Investor luar negeri itu berpikir 10 kali kalau ingin menginvestasikan dananya di Indonesia atau di negara lain apabila negara tersebut stabil politiknya. Kalau suatu negara tidak stabil politiknya, terjadi huru-hara, terjadi pertumpahan darah dalam suatu negara, maka ini berpengaruh terhadap produksi, berpengaruh terhadap keamanan uang dari investor. Sebabnya stabilitas politik itu harus dijaga. Kalau tidak dijaga, politik suatu negara menjadi tidak stabil. Jika tidak stabil, maka berpengaruh terhadap ketenangan masyarakat. Jika masyarakat tidak tenang, maka terjadi huru-hara. Jika terjadi huru-hara, maka proses produksi terganggu. Dan investor akan lari dari negara itu. Belum lagi pengaruh pemerintah. Politik pemerintah itu bisa mengganggu, bisa mendukung, bisa mengganggu kestabilan politik. Apabila politik pemerintah, saya ulangi, apabila politik pemerintah dalam keadaan darurat, dalam keadaan masyarakat itu darurat, kemudian pemerintah membuat kebijakan politik, maka sudah barang tentu kebijakan politik pemerintah itu dalam rangka menjamin ketenangan bangsa, mesti. Sehingga harus ada pihak yang mengalah demi bangsa. Nah ini kadang-kadang juga mempengaruhi investor. Karena investor itu tidak mau ngalah, dia mau untung aja. Yang terakhir adalah budaya. Yang terakhir adalah budaya. Budaya merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi suatu perusahaan secara tidak langsung. Mempengaruhi budaya perusahaan secara tidak langsung. Nah, kenapa tidak langsung? Karena pengertian budaya ini jangan Anda artikan seperti kesenian, tidak ya. Seni itu bagian dari budaya. Budaya di sini menyangkut budaya pola hidup, budaya disiplin hidup. Seperti budaya orang Jepang, itu kita harus akui. Kita harus meniru budaya orang Jepang dalam hal penghargaan atau menghargai waktu, disiplin waktu. Itu kita harus niru orang Jepang. Ya. Kenapa? Disiplin waktu itu bagi orang Jepang
Apabila orang melanggar disiplin waktu, itu aib. Dia malu dengan dirinya. Ya. Kita aja di Indonesia itu rapat jam 10, yang datang nanti jam 11 baru mulai. Atau kuliah jam 10, jam 10 lebih 10 menit, belum ada yang datang. Nah ini budaya molor ya. Budaya tidak disiplin ini tidak dimiliki oleh negara Jepang. Sehingga terkait dengan perusahaan sama. Perusahaan-perusahaan itu selalu mengeterapkan budaya disiplin. Mereka pakai slogan time is money. Tapi karena Indonesia bukan negara Jepang, Indonesia bukan negara liberal, Indonesia bukan negara sekuler, tapi negara yang berdasarkan Pancasila, maka di Indonesia disiplin waktu itu silakan diterapkan dengan catatan tetap menghargai hak-hak privasi seseorang. Hak-hak privasi seseorang itu apa saja? Hak untuk menjalankan ibadah, hak untuk melahirkan anak. Jadi dalam suatu perusahaan, apabila seorang wanita melahirkan tidak masuk 1 bulan, itu tidak boleh dipotong gaji. Itu hak. Bahkan 2 bulan. 2 bulan tidak masuk kerja, itu cuti hamil namanya. Itu dilindungi oleh undang-undang. Kalau ada perusahaan, karyawatinya hamil, melahirkan, nggak masuk sampai 2 bulan dipotong, itu melanggar. Karena untuk melahirkan itu dilindungi oleh undang-undang. Ada undang-undang yang menyatakan bahwa seorang karyawati dibolehkan tidak masuk kerja karena hamil atau karena melahirkan. Disebut dengan cuti hamil. Di pegawai negeri juga tidak apa-apa itu. Melahirkan, cuti hamil, tetap gajinya utuh. Nah, mestinya perusahaan juga melakukan hal yang sama. Karena itu cuti hamil. Atau hak, kalau siang, sholat 15 menit. Jangan dipotong. Ada beberapa perusahaan di kota-kota besar yang memotong karyawannya jika melaksanakan sholat zuhur atau asar. Sehingga menganggap perusahaannya rugi waktu 15 menit. Ketika ini dilaporkan oleh karyawan kepada Kemenaker, maka perusahaan tersebut ditegur. Kenapa ditegur? Karena melanggar undang-undang. Undang-undangnya membolehkan karyawan itu tidak bekerja selama 15 menit untuk menjalankan ibadah. Itu dilindungi oleh undang-undang. Nah, hal ini tidak dijumpai di negara-negara Jepang, Inggris, negara-negara liberal. Mereka tidak mau waktunya habis untuk ibadah karena mereka mayoritas bukan warga Muslim. Dan itu pun tidak setiap perusahaan di Jepang melakukan hal itu. Ya, kalau ada seorang karyawan Islam kerja di Jepang, mereka dihargai. Off 15 menit untuk sholat dihargai. Ada perusahaan di Jepang yang menghargai privasi seseorang, ya. Itu ada di Jepang. Oke. Nah, budaya di sini berkaitan dengan kebiasaan pola hidup masyarakat untuk menjalankan kehidupan sesuai dengan lingkungan perusahaan. Nah, kehidupan sesuai dengan lingkungan perusahaan diskusi yaitu tadi tetap on time, tetapi ketika waktunya untuk menjalankan syariat, sholat, harus dihargai oleh perusahaan. Tidak boleh dipotong gajinya seenaknya karena karena sholat tidak boleh. Begitu pula dengan melahirkan atau sakit misalnya. Sakit itu termasuk hak privasi yang tidak boleh diambil haknya oleh lembaga atau oleh perusahaan. Ya. Sekian, kalau ada pertanyaan saya buka, silakan. Silakan kalau ada pertanyaan, saya tunggu kalau ada pertanyaan.
perlu saya tambahkan ya bahwa dalam lingkungan makro ini, ya, jadi dikatakan bahwa lingkungan makro ini mempengaruhi lingkungan mikro. Artinya apa? Lingkungan makro ini menjadi besar atau menjadi kecil sangat tergantung juga pada lingkungan mikro yang ada di dalamnya. Saya ulangi, lingkungan makro menjadi besar atau sebaliknya sangat tergantung pada kekuatan lingkungan mikro yang ada. Sehingga dalam lingkungan mikro, saya ulangi, sehingga dalam lingkungan mikro, peran-peran dari lingkungan makro, saya ulangi, dalam lingkungan mikro, peran-peran yang ada harus dikonversikan, harus dikaitkan dengan potensi lingkungan makro yang ada. Dengan asumsi tadi saya ulangi, semakin baik lingkungan mikro, maka akan berdampak semakin baik pula lingkungan makro. Ya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa lingkungan makro itu terdiri dari dua bagian. Saya ulangi, lingkungan makro itu dipengaruhi oleh dua bagian. Satu bagian yang namanya lingkungan mikro, satu bagian lagi yang namanya demografi, ekonomi, alam, teknologi, politik, dan budaya. Jadi keenam komponen dalam lingkungan makro ini, kita tambah lingkungan mikro sama dengan lingkungan makro. Saya ulangi, bahwa lingkungan makro itu terdiri dari dua bagian besar. Lingkungan makro terdiri dari dua rumah besar, dua bagian besar, yaitu yang namanya lingkungan mikro, rumah besar pertama, lingkungan mikro. Rumah besar kedua terdiri dari demografis, ekonomi, potensi alam, teknologi, politik, dan budaya. Dua rumah besar ini saling mempengaruhi. Itu sebabnya dua rumah besar ini, lingkungan makro kuat atau tidak, itu juga dipengaruhi dari dua rumah besar ini. Ya. Nah, akhirnya perusahaan-perusahaan yang kecil-kecil itu juga menjadi tanggung jawab negara. UMKM ya, usaha mikro, kecilan, menengah, itu menjadi tanggung jawab negara itu. Tanggung jawab pemerintah. Sehingga banyak kredit-kredit murah dikucurkan untuk UMKM kan. Ya, ada yang 50, 25 untuk membantu orang pedagang bakso, belijo, dan sebagainya. Karena potensi ekonomi mikro itu besar sekali pengaruhnya terhadap pendapatan bangsa. Kalau dulu ekonomi mikro itu dianggap sebelah mata. Jadi kalau dulu ekonomi mikro itu dianggap potensi kekuatan ekonomi yang tidak begitu penting. Tapi fakta yang ada ternyata dengan kondisi moneter tahun 1997. Jadi pada tahun 1997 itu ya, 1997 itu seluruh dunia, bukan hanya Indonesia, seluruh dunia itu ada wabah namanya krisis moneter atau krismon. Itu melanda seluruh dunia, bukan hanya Indonesia. Tetapi 10 tahun berikutnya banyak yang sembuh. Malaysia itu cuma 10 tahun. Tahun 2007 sudah sembuh dari krismon. Apalagi Brunei, Singapura. Nah, kita sampai hari ini belum sembuh. Dampak krismon tahun 97 sampai hari ini 2011 itu belum sembuh. Buktinya apa? Banyak perusahaan-perusahaan yang kolaps, banyak perbankan yang bangkrut, dampak dari krismon. Bukti lagi, pelaku ekonomi mikro itu masih tertatih-tatih, belum sehat. Nah, akhirnya terbukti bahwa pelaku ekonomi mikro ini sangat besar pengaruhnya terhadap perekonomian nasional. Ya.
Bukan hanya pelaku ekonomi besar aja, pelaku ekonomi makro saja, tidak. Ternyata pelaku ekonomi mikro juga besar pengaruhnya terhadap perekonomian nasional. Artinya dunia melihat Indonesia itu tidak hanya melihat pelaku ekonomi makro, tetapi pelaku ekonomi mikro juga dilihat sebagai potensi yang berpengaruh terhadap ekonomi internasional dari Indonesia. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Tolong ya, ketua kelas A, siapa itu? Ketua kelas A siapa? Tolong jawab. Siapa ketua kelas A sekarang? Winda, Pak. Saya, Pak. Tolong Wida, tolong setiap kuliah ya, selesai kuliah tolong japri ke saya siapa yang tidak hadir pada kuliah hari ini. Begitu pula dengan kelas B ya. Karena apa? Karena absensi itu untuk kuliah model online sangat tergantung pada kejujuran dari ketua kelas dan sekretaris kelas biasanya. Sekali lagi saya minta selesai kuliah langsung lapor. Yang tidak hadir kelas A ini Pak, kelas B ini selesai. Nah, doakan semoga kita segera tatap muka karena kuliah online ini bagaimanapun juga kurang efektif. Baik dosen maupun mahasiswa sama, tidak bisa memberikan secara maksimal. Informasinya setelah UTS November ini, pertengahan minggu ketiga November itu UTS. Setelah itu kita sudah diperbolehkan untuk kuliah tatap muka. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan, masih ada waktu 8 menit. Kalau nggak ada pertanyaan, saya tunggu. Sepertinya belum ada, Bapak. Kalau nggak ada, Sudah kita cukup, akhiri. Pak. Cukup ya, kita akhiri kuliah ini ya. Ketemu minggu depan. Saya tunggu laporan yang tidak masuk ya. Ketua kelas A dan B ya. Siap, Bapak. Sekian. Siap, Assalamualaikum siap. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.